Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2247. Suara itu masih bergema, Dai tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, kamu sengaja menunda waktu. Suara itu tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan. Suyi tertawa dan berkata, ya, aku sedang menunggu seseorang. Ledakan. Dai maju selangkah, langit dan bumi terpelintir, dan simbol gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti air pasang, menutupi langit dan matahari. Dan lengan bajunya turun dan dia meraih Suyi. Hampir pada saat yang sama, si abadi tua, yang telah menunggu perintah, berteriak keras dan mengorbankan biji teratai terlarang. Rantai urutan waktu muncul dari udara tipis seperti air terjun, menghalangi serangan Dai. Ledakan, kekuatan waktu dan simbol kegelapan bertabrakan, menciptakan semburan api yang menyebar. Suyi memblokir bagian depan dengan sarungnya, dan meskipun demikian, dia masih terkejut dan terbang keluar, darah menetes dari bibirnya. Tetapi sebaliknya dia menghela nafas panjang dan berkata, kamu tidak punya kesempatan. Dai berkata dengan wajah tanpa ekspresi, kursi ini tidak takut. Begitu suara itu terdengar, dia sudah menembak. Ledakan, dia berpakaian hitam, dan Zhou Su tiba-tiba diselimuti simbol gelap tak berujung, benar-benar di penjara. Bahkan Suyi dilarang. Dunia tampak membeku, jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Kulit abadi tua tiba-tiba berubah, dan dia akan menembak. Dai melambaikan lengan bajunya dengan tiba-tiba. Ledakan, segel Dao Qian yang ditutupi dengan pola Dao misterius naik ke udara dan bergegas menuju keabadian lama. Nafas segel ini sangat aneh dan menakutkan, dan itu jelas merupakan objek terlarang, seperti gunung biru yang menjulang tinggi dan tak terukur, dan kekuatan yang dilepaskan begitu kuat sehingga wilayah yang luas ini bergetar hebat. Semua orang di lapangan tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena takjub. Ledakan, keabadian lama bertarung dengan semua biji teratai waktu, tetapi dia hanya dapat memblokir pemboman Daoyin, tetapi dia tidak dapat lagi menemukan kesempatan untuk membantu Suyi. Dan mengambil kesempatan ini, dia tidak ragu untuk menembak. Di dunia yang tenang, dia mengambil satu langkah dan datang ke Suyi. Selama kursi ini mau, semuanya bisa dilakukan tepat waktu. Tidak peduli siapa yang datang di langit atau di darat, itu tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Suara Dai dingin, dan dia meraih leher Suyi. Suyi berdiri di sana dan tidak bergerak. Matanya sama kusamnya seperti sebelumnya, dan pupil matanya setenang permukaan danau, mencerminkan setiap gerakan Dai. Ini seperti duduk diam. Tetapi pada saat ini, hati Sining, Qi, Siming, mayat berpakaian darah, pendeta Xingyu, dan leluhur menelan langit semuanya disita. Dewa Lord Yunhe dan yang lainnya penuh dengan kegembiraan di wajah mereka. Orang-orang tua, yang menatapnya dalam kegelapan, memiliki penyesalan yang tak terkatakan di hati mereka, mati terlalu menakutkan, dan mereka bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan dari api. Semua orang tahu bahwa hasilnya akan diputuskan pada saat ini. Tetapi pada saat ini, ujung jari Dai berhenti tiba-tiba ketika hanya berjarak 1 kaki dari leher Suyi. Saat berikutnya, sosok Dai mundur dengan keras. Hampir pada saat yang sama, ujung tombak yang dingin muncul tanpa suara, dan itu datang lebih dulu, menusuk dada Dai. Terlalu cepat, seolah mengabaikan belenggu waktu dan ruang, pedang itu menunjuk ke segala arah, langsung menusuk tubuh Dai. Engah, sungguh keberadaan yang menakutkan. Dai memiliki 1 kaki di sungai takdir, tetapi kekuatan perlindungan tubuhnya dengan mudah ditembus oleh pukulan ini. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tombak ini menusuk tubuhnya. Namun, dia dengan tegas menarik tangannya dan mundur dengan keras, sehingga seluruh orang itu telah mundur ke jarak yang sangat jauh sebelum ujung tombak menembus tubuhnya. Juga menghindari pukulan fatal ini. Segera setelah itu, ada ledakan keras, dan simbol hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi meledak dan runtuh seperti air pasang. Semua kekuatan yang memenjarakan dunia ini tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mematahkan kepala, tidak ada yang mengira bahwa kecelakaan yang mendebarkan seperti itu akan terjadi. Mati, benar-benar ditikam. Bahkan jika itu tidak dihindari tepat waktu, itu hampir dalam bahaya. Siapa yang memulai ini? Semua mata tertuju ke lapangan. Di kejauhan, wajah Dai muram, dan dia meletakkan tangannya di dadanya, di mana ada luka berdarah. Dan sosok ramping yang tinggi dan bangga muncul di samping Suyi. Dia mengenakan pakaian linen polos, rambutnya yang panjang diikat menjadi ekor kuda, dan wajahnya ditutupi oleh topeng perunggu, hanya memperlihatkan sepasang mata ungu cerah. Di tangan Xian Xianyu, dia memegang tombak abu-abu biru. Ini, tentu saja, adalah penembak wanita misterius Lin Jinghong. Seorang wanita yang asal dan latar belakangnya begitu menakutkan sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahuinya. Ayahnya adalah Dewa Setan Lin.
Patriarknya adalah Patriark Bodhi. Semua kerabat dan teman-temannya bukan milik era ini, dan tentu saja, tidak ada yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Sejak Sui masih berada di alam abadi, wanita ini dan Akai berangkat lebih awal untuk datang ke alam ilahi. Pada saat ini, dia muncul. Dalam satu tembakan, Dai ditikam dan ditakuti. Itu juga membalikkan situasi dalam satu gerakan. Untuk sementara waktu, semua mata yang memandang Lin Jinghong dipenuhi dengan kejutan dan keraguan yang tak terkendali. Siapa ini? Apakah itu sangat kuat? Apakah dia pembunuh Suyi yang sebenarnya kali ini? Sining, Qi Wei, Siming dan yang lainnya menghela nafas lega, dengan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Pada saat itu, kehidupan Suyi tergantung pada seutas benang, dan itu juga merupakan momen paling berbahaya dalam game ini. Untungnya, semua krisis telah hancur. Divine Master Yunhe dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka, kegembiraan di wajah mereka mengeras, dan mereka menyadari bahwa itu tidak baik. Dalam kegelapan, banyak monster tua yang ketakutan. Di mata mereka, ketika wanita misterius bertopeng itu muncul, mereka tidak bereaksi sama sekali, juga tidak menyadarinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah keberadaan seperti Dai ditikam tanpa bisa langsung merespon. Abadi tua menyingkirkan biji teratai saat itu, lega. Hanya Suyi yang mengerutkan kening dan berkata dengan menyesal, mengapa kamu mengambil tindakan sebelumnya? Sayang sekali kamu melewatkan kesempatan besar ini. Lin Jinghong berkata dengan marah, hanya saja kamu terlalu lemah. Jika aku tidak khawatir tentang kematianmu, bagaimana aku bisa mengambil tindakan lebih awal? Suyi tersenyum dan berkata, oke, selanjutnya terserah kamu. Kamu juga bilang aku terlalu lemah sekarang, tapi aku sama sekali bukan lawan orang itu. Mengatakan itu, dia mundur ke kejauhan. Lin Jinghong, apakah orang ini begitu arogan bahkan meminta bantuan pada dirinya sendiri? Setelah mendengar percakapan antara keduanya, banyak orang menyadari bahwa barusan, Sui sebenarnya menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk menciptakan peluang bagi pria bersenjata wanita misterius untuk membunuh Dai. Tidak diragukan lagi, penembak jitu wanita misterius telah datang, tetapi bahkan Dai tidak menyadarinya. Dai mengangkat tangannya, mengambil kembali Qian Dao Seal, menatap Lin Jinghong dengan wajah muram, dan berkata, aneh, basis kultivasi Anda hanya pada tingkat keabadian paling banyak, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang? Juga, dari mana asal tombak panjangmu? Matanya ditutupi dengan kain hitam, tapi dia tiba-tiba melihat melalui perilaku Lin Jinghong. Lin Jinghong meregangkan punggungnya untuk waktu yang lama dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang karakter yang hanya memiliki satu kaki di sungai takdir? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Ledakan, suara itu masih bergema, dan sosoknya tiba-tiba muncul di depan Dai, dan ujung tombaknya seperti naga yang marah mengayunkan ekornya, menghancurkannya dengan keras. Aksinya sangat sengit dan mengejutkan. Dai mendengus dingin, tanda hitam melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia mengguncangnya dengan Qian Dao Seal terlarang. Dentang, dunia tiba-tiba runtuh. Dalam semburan kehancuran yang hebat, sosok Dai terbang langsung. Sebelum dia bisa berdiri diam, pria bersenjata wanita itu telah membunuhnya lagi. Tombak panjang di tangannya memiliki kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa dihancurkan, dan bahkan Qian Daoyin terlarang di tangan Dai ditekan. Ledakan, Dai terpesona lagi, rambutnya yang panjang berserakan, dan dia cukup malu. Semua orang tercengang. Dai dengan jelas mengatakan bahwa penembak jitu wanita paling banyak hanya dewa, tetapi mengapa kekuatan tempurnya begitu menakutkan? Dewa-dewa itu semua berbulu di hati mereka, jahat, sangat jahat. Ternyata kamu menggunakan kekuatan yang bukan milikmu. Dai sangat marah. Dia memperhatikan bahwa di tombak panjang di tangan pria bersenjata wanita itu, ada kekuatan misterius yang bisa disebut tertinggi, yang diduga berasal dari tulisan tangan Tao abadi. Taois abadi, itulah keberadaan yang benar-benar melampaui sungai panjang takdir. Berhentilah berbicara omong kosong, karena kamu tahu bahwa aku menggunakan kekuatan eksternal, mengapa kamu tidak berani mengangkat kain hitam di matamu? Lin Jinghong sangat kuat, dia mengayunkan tombaknya dan melemparkannya ke Dai lagi. Dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan keberadaannya seperti Streamer, lebih cepat dari teleportasi, sulit bagi lawan biasa untuk menangkap jejaknya, apalagi bertarung dengannya. Ledakan, Dai terlempar lagi. Dia batuk darah di bibirnya, dan posturnya yang malu membuat banyak orang menatap. Di mana Dao Yousu menemukan pembantu yang begitu mendominasi? Itu terlalu menakutkan. Pria tua itu menghirup udara dingin. Lebih dari dia, tidak ada seorang pun di antara penonton yang tidak terkejut. Sayangnya, apa yang kamu gunakan adalah kekuatan eksternal, tidak peduli seberapa tabu dan menakutkannya, itu adalah pemborosan di tanganmu dan tidak bisa benar-benar membunuhku. Nada bicara Dai dingin. Ledakan, tombak panjang itu seperti naga, melintasi langit, menciptakan luka berdarah di tubuh Dai. Namun pada akhirnya, dia dihindari lagi. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku juga akan membuatmu kehilangan muka, dan membuat supria itu bau mulut.
Gerakan Lin Jinghong cepat dan tak henti-hentinya, tombak itu menunjuk ke arahnya, menyebabkan Dai mundur karena malu. Tapi seperti yang Dai katakan, meskipun kekuatan yang digunakan Lin Jinghong sangat menakutkan, dia tidak bisa membunuh Dai dalam satu gerakan. Dan ini, sesuai harapan Su Yi, itu tidak disesalkan. Jauh sebelum Lin Jinghong muncul, Su Yi tahu betul bahwa akan sulit untuk membunuh dia jika dia bertarung langsung, jadi dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menciptakan peluang bagi Lin Jinghong untuk membunuh dengan satu pukulan. Kasihan, akhirnya satu baris. Dai, karakter dengan satu kaki di Sungai Takdir, sudah menjadi keberadaan yang menakutkan di tingkat langit-langit domain dewa. Hampir sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan eksternal saja. Ledakan. Dengan pukulan yang menghancurkan bumi, pipi Dai disapu oleh tombak, dan dengan sekejap, noda darah yang terlihat sampai ke tulang muncul. Darah mengalir seperti sungai. Itu juga membuat wajahnya berdarah. Tapi sampai detik ini, dia belum mengangkat kain hitam yang menutupi matanya. Jika aku tidak menggunakan semua kekuatanku, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menghancurkanmu. Lin Jinghong berbicara dengan dingin. Apa yang ditutupi kain hitam itu tampaknya adalah mata Dai, tetapi sebenarnya itu adalah Taoisme sejati Dai. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2248. Di bawah langit, jubah hitam Dai rusak dan berlumuran darah, rambutnya yang panjang berantakan, dan ada bekas luka berdarah di wajahnya, yang cukup menyedihkan. Tapi tidak peduli seberapa agresif Lin Jinghong, dia tidak pernah melepas kain hitam yang menutupi matanya. Ledakan. Ujung tombak itu seperti listrik, menembus langit, lurus seperti cambuk panjang yang menaklukkan segalanya, dan sekali lagi membanting Dai. Ada noda darah yang panjang dan sempit di dadanya, dan kulitnya terbuka dan berdaging. Tremor di mana-mana. Dewa-dewa itu ngeri dan benar-benar tersesat. Kekuatan Lin Jinghong bukan karena betapa menakutkan Taoismenya, tetapi karena kekuatan yang dia gunakan terlalu menakutkan. Kekuatan semacam itu jauh di atas alam abadi, dan itu dipenuhi dengan misteri jalan yang tidak dapat dipahami semua orang. Kekuatan semacam ini pasti berasal dari karunia Dewa Setan Hutan. Su Yi diam-diam berkata, Lin Mosen adalah ayah Lin Jinghong. Dia pernah mendominasi era Ling Wu dan bertanggung jawab atas urutan reinkarnasi. Dia sangat kuat, dan Su Yi telah bertemu dengan kekuatan jejak Dewa Setan Lin, dan pihak lain pernah memanggilnya, Saudara Dao. Tidak diragukan lagi, Demon God Lin tahu kehidupan pertamanya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Demon God Lin setidaknya adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan generasi pertama. Dan Anda harus tahu bahwa kehidupan pertama telah melampaui sungai panjang takdir sebelum kematiannya. Karena itu, Su Yi tahu betul bahwa Lin Jinghong mungkin bukan wanita yang baik, tetapi kartu di tangannya benar-benar menakutkan. Sama seperti jimat rahasia yang dia berikan saat itu, dia mempertahankan tekad Patriark Bodhi. Dan sekarang, kekuatan eksternal yang digunakan oleh Lin Jinghong dapat dengan mudah menekan orang-orang seperti Dai yang telah melangkah ke sungai panjang takdir, tentu saja itu tidak akan mengejutkan Su Yi. Bahkan, kali ini dia meminta bantuan Lin Jinghong untuk menghadapi Dai. Bagaimanapun juga, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal. Sekarang, kekuatan eksternal yang kamu gunakan lewat dengan cepat, dan itu akan hilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, suara Dai terdengar di medan perang. Dia tampak sangat malu, dan dia terbunuh dan dikalahkan, tetapi pada saat ini, dia penuh energi, menunjukkan sedikit relaksasi. Tidak diragukan lagi, meskipun dia telah menderita kerugian sebelumnya, dia mengambil kesempatan ini untuk mengkonsumsi kekuatan Lin Jinghong, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Divine Master Yunhe dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tidak bisa menahan nafas lega. Kekuatan Lin Jinghong membuat mereka semua merasakan tekanan besar. Jika Dai kalah, pertandingan hari ini akan benar-benar hilang. Tapi untungnya, Dai bertahan. Ya, Lin Jinghong mencibir dan mengguncang tombaknya tiba-tiba. Ledakan. Pada tombak abu-abu biru, kekuatan jalan misterius yang hampir habis dipulihkan dalam sekejap dan menjadi sangat melimpah. Mati, setiap orang. Meskipun aku tidak sebaik kamu, tapi aku punya banyak kartu. Jika kamu mau, tidak apa-apa menyiksamu seperti ini selama 3 hari 3 malam, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan. Seperti yang dikatakan Lin Jinghong, tombak panjang itu menembus langit seperti pelangi putih, menabrak Dai, dan menghancurkan seluruh tubuhnya ke tanah, menghancurkan lubang besar yang dalam. Semua orang terkejut dan kepala mereka tercengang. Berapa banyak kartu, bisa membunuh selama 3 hari 3 malam. Di mana tepatnya wanita ini disucikan, dan dari kekuatan teroris mana dia berasal, sehingga dia bisa mengalahkan Dai dengan semua kartu asnya. Pada saat ini, Divine Master Yunhe dan yang lainnya tidak bisa tenang. Jika bukan karena Dai yang tidak melakukan semua perbuatan daunnya dan menunjukkan tanda-tanda kegagalan, mereka akan berbalik dan pergi. Wanita itu bisa melecehkan dia, sama sekali tidak masalah berurusan dengan mereka. Kamu belum membuka kain hitam itu. Kalau begitu aku akan melepasnya untukmu.
Lin Jinghong tampaknya berada dalam posisi yang lebih baik dengan Dai dan melompat untuk membunuh. Melihat ini, Su Yi membuat keputusan yang menentukan, menyapa orang tua yang abadi, dan berkata, "Rekan Taois, Anda dan saya akan membunuh para bajingan itu." Ini baik. Abadi tua memegang biji teratai waktu di tangannya, dan bersama dengan Su Yi, membunuh dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya. Untuk menghadapi Dai, tidak mungkin tidak mati. Tetapi untuk berurusan dengan para dewa-dewa itu, dia sama sekali tidak takut pada apapun. Tidak baik. Dewa Lord Yunhe dan yang lainnya semuanya berubah warna, dan segera mengorbankan harta itu. Ledakan. Masih jauh, tembakan abadi yang lama, memicu urutan waktu yang panjang seperti sungai, menyapu langit. Hanya satu pukulan. Yunhe, Jue Tian, Tian Huang, dan lebih dari selusin dewa lainnya hancur berkeping-keping dan terhuyung mundur. Ini membuat mayat berlumuran darah, yang telah menjaga di depan Gunung Mingkong, berkeringat dingin. Buntut dari pertempuran itu terlalu menakutkan, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya, memungkinkan Mingkongshan untuk menghindari bahaya terpengaruh. Su Yi memegang sarung busuk itu, menyapunya ke langit, dan membunuh dewa-dewa surga yang sunyi. "Datanglah padaku lagi. Kamu itu terlalu banyak." Tian Huang Senzu sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Baru saja, Su Yi mengejarnya sendirian, dan sekarang dia mengejarnya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Tanpa memikirkannya, dia berbalik dan melarikan diri. Ledakan, perang pecah dan dunia berada dalam kekacauan. Keabadian lama menunjukkan kekuatan besar, menekan dewa-dewa itu. Dia memegang benda terlarang seperti biji teratai waktu, membuatnya sulit bagi para dewa untuk bersaing, terus-menerus menghindar, dan berlarian antara langit dan bumi. Teriakan ketakutan terdengar satu demi satu. Beberapa dewa marah dan langsung membunuh mereka di Gunung Mingkong. Semua orang tahu bahwa klan Si kuno di Gunung Mingkong adalah kelemahan Su Yi. Tapi Su Yi telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan dijaga di depan Gunung Mingkong terlebih dahulu, menghalangi lawan dengan mayat berjubah darah, dan tidak memberi musuh kesempatan untuk memanfaatkannya. Di bawah keabadian lama, dengan kekuatan biji teratai waktu, ia berhasil mengalahkan 3 dewa. Salah satunya hancur dan hampir mati. Adegan pertempuran yang tragis dan menakutkan membuat banyak orang terpana. "Li Sanjiu, cepatlah. Ini waktu terbaik untuk mengalahkan yang tertindas." Qi Wei berkata dengan cepat. "Nona, yang harus kita lakukan saat ini adalah waspada terhadap orang-orang tua yang diam-diam mengambil kesempatan untuk mengacaukan situasi." Li Sanjiu dengan tenang berkata, "Apakah kamu tidak tahu, jika seseorang bergabung pada saat ini untuk berurusan dengan sesama Taois Su dan Gunung Mingkong yang dia lindungi, itu akan mudah untuk berhasil." Mata bintang Qi Wei menyipit. Memang, pada saat ini, kekuatan musuh dan kami saling menahan, menunjukkan jalan buntu yang sengit. Buddha lampu pembakaran melawan pendeta hujan bintang. Nelayan itu melawan leluhur katak menelan langit. Lin Jinghong melawan Dai. Abadi tua, Su Yi, mayat berpakaian darah dan yang lainnya bertarung sengit dengan dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya. Pada saat ini, begitu kekuatan baru keluar, itu ditakdirkan untuk menghancurkan urusan Su Yi. Lalu mengapa kamu tidak bergegas dan membiarkan orang-orang kita melakukannya? Qi Wei berkata dengan cemas. "Jangan khawatir, Nona, saya telah mengingatkan orang-orang kami melalui transmisi suara. Selama ada yang berani memimpin, mereka akan dikepung dan dibunuh oleh kami sesegera mungkin." Li Sanjiu berkata dengan nada membunuh. Begitu dia mengatakan ini, dia sepertinya menyadari sesuatu. Sosok itu tiba-tiba menghilang dari udara, dan saat berikutnya, dia muncul di belakang Gunung Mingkong. Ledakan. Li Sanjiu melemparkan tinjunya dan menghancurkan. Kekosongan tiba-tiba meledak, memperlihatkan sosok. Ini adalah lelaki tua berjubah abu-abu dengan janggut dan rambut kuning kecoklatan. Sosoknya setipis bambu. Dia telah menyelinap di kehampaan sebelumnya, mencoba mendekati Gunung Mingkong. Tetapi pada saat ini, itu ditemukan langsung oleh Li Sanjiu. Mati. Li Sanjiu melangkah maju, memegang pagoda emas di tangannya, dan menghancurkannya dengan keras. Pria tua berjubah abu-abu itu berbalik dan melarikan diri. Tapi di tengah jalan, sekelompok sosok tiba-tiba muncul dari kegelapan dan mengelilinginya. Pria tua berjubah abu-abu itu berkeringat dingin di dahinya, dan segera menyadari bahwa ini semua adalah orang tua dari Kilin Protos. "Apakah kamu salah paham?" Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum. "Salah paham nenekmu." Dengan teriakan keras, Li Sanjiu dan pembangkit tenaga listrik dari Kilin Protos bergegas maju dan membunuh si pembunuh. Segera, bersamaan dengan teriakan nyaring, lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung terbunuh di tempat. Hancur, dan orang-orang tua dari Kilin Protos itu sekali lagi bersembunyi di kegelapan. Meski begitu, pemandangan ini masih diperhatikan oleh banyak orang yang hadir, semuanya menggigil kedinginan. Ternyata Kilin Protos juga tercampur. Untungnya, aku tidak bergerak sekarang, kalau tidak. Protos Kilin tidak selalu terlibat dalam perselisihan dunia, tetapi mengapa itu campur tangan hari ini? Dalam kegelapan, banyak diskusi terdengar. Tapi segera, orang-orang tidak peduli tentang itu.
Karena di medan perang, Dewa Lama menggunakan biji teratai waktu untuk membunuh dewa-dewa Julian yang telah terluka parah dalam satu gerakan. Adegan berdarah itu merangsang wajah semua orang untuk sangat berubah, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Saudara Dai, mengapa kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu sampai sekarang? Raja Iblis Mutlak marah. Mereka telah menunggu Dai untuk memamerkan kekuatannya, tetapi sampai sekarang, mereka hanya melihat adegan memalukan dari mundurnya Dai. Trennya sudah berakhir, aku akan membantumu menahan lawanmu, kamu, mundur dulu. Di kejauhan, desahan enggan Dai terdengar. Menarik, semua orang terkejut. Sebelum menggunakan seluruh kekuatannya, Dai akan memilih untuk mundur. Apa perbedaan antara dia dan mengakui kekalahan? Yang paling membingungkan orang adalah mengapa Dai memilih mundur daripada mengangkat kain hitam yang menutupi matanya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dewa Lord Yunhe dan yang lainnya bahkan lebih tidak mau. Jika mereka tahu bahwa Dai tidak akan habis-habisan, bagaimana mungkin mereka masih bertarung sampai sekarang? Sudah kabur. Katak tua, aku akan menyelesaikan akun denganmu lain kali. Nelayan itu berbalik dan melarikan diri. Dia adalah orang pertama yang tidak tahan lagi, dia telah berjuang untuk mendukungnya ketika dia bertarung dengan leluhur katak menelan surga. Di mana Anda akan pergi bekerja keras sekarang? Katakan nelayan pamanmu, jangan lari. Leluhur menelan langit mengutuk keras, dan hendak mengejar, ketika suara Su Yi datang dari telinganya. Jangan mengejar pencuri yang malang, hati-hati anjing itu menggigitmu dengan tergesa-gesa. Menelan leluhur katak terengah-engah dan akhirnya menahan diri. Dia juga tahu bahwa caranya sendiri dalam melakukan sesuatu dan memancing adalah setengah pon, bahkan jika mereka berhasil, mereka tidak akan dapat memberitahu pemenang dalam waktu singkat. Hampir pada saat yang sama dengan nelayan yang melarikan diri, Buddha lampu pembakaran dengan tegas mundur. Dia menghela nafas panjang, berjalan pergi dengan sedikit keengganan, dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika pendeta hujan bintang ingin mengejarnya, itu sudah selangkah terlambat. Dalam analisis terakhir, tidak peduli seberapa kuat dia selama hidupnya, dia sekarang hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk melawan Buddha lampu pembakaran sampai sekarang. Sangat tidak mungkin untuk memelihara Buddha lampu pembakaran. Di hadapan, keledai botak ini adalah yang paling licik. Su Yi diam-diam berkata, sebelumnya, dia telah memperhatikan pertempuran antara Buddha Randeng dan pendeta hujan bintang, dan sekilas, dia dapat melihat bahwa Buddha Randeng tidak melakukan yang terbaik. Keledai botak ini tidak berniat untuk menang sama sekali, tetapi telah mengamati perubahan situasi dengan kedok bertarung dengan Star Rain Priest. Melihat Dai memilih untuk mengungsi, keledai botak itu jelas tahu bahwa situasinya sudah berakhir, jadi dia tidak ragu untuk mundur. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2249. Ketika Tuan Dewa Yunhe dan yang lainnya melarikan diri, mereka mengambil langkah perlahan, dan Lao Hudi mengambil kesempatan untuk membunuh Tuan Dewa Julian yang telah terluka parah sebelumnya. Orang tua itu masih bingung, dan hendak mengejar, tetapi dihentikan oleh Su Yi. Hati-hati dengan orang-orang tua di kegelapan itu. Su Yi mengingatkan, keabadian lama tiba-tiba mengerti, tidak lagi mengejar, dan melihat ke kejauhan. Orang yang bersembunyi dalam kegelapan dapat bersembunyi dari orang lain, tetapi dia tidak dapat bersembunyi dari kebijaksanaannya. Pada saat ini, ketika dia menyapu matanya dengan kejam, ekspresi banyak orang tua yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba berubah. Satu demi satu, pikiran untuk duduk dan menuai keuntungan telah dipadamkan. Pada saat ini, Dai adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan untuk bertarung. Dia terluka di mana-mana, jubahnya basah oleh darah, dan rambut panjangnya yang berantakan berlumuran darah, yang mengejutkan. Tetapi harus dikatakan bahwa cedera itu tidak serius. Dalam analisis terakhir, Lin Jinghong menggunakan kekuatan eksternal, bukan kekuatannya sendiri. Bahkan jika itu bisa menekan Dai, itu saja. Ini menunjukkan kengerian Dai. Di alam para dewa, sebagai eksistensi dengan satu kaki di sungai takdir yang panjang, bahkan Lin Jinghong memiliki semua jenis pembunuh yang jauh melampaui caranya sendiri, tetapi dia tidak dapat membunuh pihak lain. Kesenjangan di ranah sepenuhnya tercermin pada saat ini. Dengan kartu truf, Anda memang bisa membunuh musuh di seluruh dunia. Tetapi ketika ranah mereka sendiri sangat berbeda, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat melepaskan semua kekuatan kartu-kartu itu, dan secara alami mereka tidak dapat membantu lawan yang jauh lebih tinggi dari ranah mereka. Apakah kamu ingin datang bersama? Pria tua itu menatap Su Yi dengan matanya. Tidak bisa menahannya. Su Yi menggelengkan kepalanya. Waktu terbaik untuk membunuh Dai telah dihindari oleh Dai. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang digunakan selanjutnya, dan berapa banyak orang yang diatur untuk dikirim, itu ditakdirkan untuk tidak dapat mempertahankan Dai. Nona Lin, jangan ganggu dia lagi. Su Yi berkata, orang ini tidak akan pernah menggunakan seluruh kekuatannya, karena begitu dia melakukannya, dia akan membayar harga yang tak tertahankan. Dai memiliki satu kaki di sungai takdir, jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia akan menderita malapetaka untuk pertama kalinya. Melangkah ke depan,
dia dapat menerobos dari alam abadi dan benar-benar menginjakkan kaki di alam abadi. Jika Anda melewatinya, Anda pasti akan mati. Ini sudah jelas jauh sebelum Yi Daoxuan masih hidup. Dan bertahun-tahun telah berlalu, Dai masih belum memasukkan kakinya yang lain ke dalam sungai takdir yang panjang, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia tidak pernah berani menerobos. Atau kurangnya persiapan, entah itu kekurangan caranya sendiri, atau tidak ada kesempatan untuk menemukan terobosan. Tapi apapun alasannya, bagaimanapun, Dai tidak berani menerobos dunia, dan itulah sebabnya dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya untuk bergerak. Tidak apa-apa, jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan mengalahkannya juga. Nada bicara Lin Jinghong sangat santai, dan berkata, saya pikir saya memiliki satu kaki di sungai takdir yang panjang, jadi saya berani menjadi sangat arogan. Jika Anda membiarkannya menginjak jalan keabadian dan membuktikan alam tanpa batas, tidak akan, bukankah lebih merajalela? Setiap orang, ya, semua orang dapat melihat bahwa Lin Jinghong melampiaskan amarahnya. Dia mengerutkan kening, dan saat berkelahi dengan Lin Jinghong karena malu, dia berkata, mungkinkah tetua Anda adalah seorang Tao yang tak terukur? Jangan bicara padaku tentang sesepuh dan pendukung, aku hanya seorang penyendiri berkeliaran di dunia, mencari Tao sepanjang hidupku, dan tidak bergantung pada siapapun. Lin Jinghong menanggapi dengan membunuh. Kata-kata ini sangat sombong, tapi semua orang tampak agak aneh. Jika Anda tidak bergantung pada siapapun, dari mana kartu truf Anda berasal? Tapi tidak ada yang berani berbicara. Di mata semua orang, wanita ini Lin Jinghong lebih berbahaya dan menakutkan daripada mati. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Situasi umum telah berlalu, kekalahan telah diputuskan, dan telah tiba pada saat ini. Mengapa Dai tidak melarikan diri? Mungkinkah dia seorang masokis? Mayat berbaju darah itu bergumam, sangat bingung. Lao Budi menghela nafas dan berkata dengan ekspresi rumit, kamu salah. Dai menunda waktu bagi orang lain untuk melarikan diri, dan tidak akan membiarkan Nona Lin mengejar dan membunuh mereka yang telah melarikan diri. Mayat berjubah darah itu tertegun. Su Yi juga mengangguk dan berkata, pada titik ini, dia memang sangat berani. Dalam ingatan Yi Daoxuan, Dai adalah musuh yang sangat berbahaya dan menakutkan. Tidak dapat disangkal bahwa Dai penuh dengan keberanian. Orang ini selalu tersembunyi di balik layar dan jarang muncul. Tapi selama dia bergerak, tidak peduli bahaya fatal apa yang terjadi, dia akan berhenti dengan segala cara untuk membantu kaki tangannya menerobos. Dan dia sendiri akan selalu menjadi orang terakhir yang mengungsi. Seperti pertempuran ini, dia bisa lolos lebih dulu, tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan setelah semua orang melarikan diri, dia masih bertarung dengan Lin Jinghong, bahkan jika dia dianiaya. Alasannya sangat sederhana, dia perlu mengulur waktu agar yang lain bisa melarikan diri, dan tidak bisa mentolerir Lin Jinghong untuk memburu orang-orang itu lagi. Ini adalah tanggung jawab dan keberanian Dai. Karena itu, apakah itu Buddha lampu pembakaran dari Gunung Lingshan di Sitian, dewa-dewa Yunhe dari pengadilan Tao Sanxing, atau dewa-dewa dari garis keturunan Tao Top lainnya, mereka semua bersedia bekerja sama dengan tindakan Dai dan mengikuti tata letaknya, dan rencana. Bertindak. Jika itu adalah orang lain, tidak mungkin membuat para penguasa Dewa Sembilan penyempurnaan yang mendominasi bekerja sama seperti ini. Bahkan sebagai musuh, pada titik ini, Su Yi harus mengagumi keberanian Dia. Mengambil 10.000 langkah mundur, bagaimana mungkin keberadaan yang mampu membunuh Yi Daoxuan dan Li Fuyu adalah orang biasa. Namun, kekaguman adalah kekaguman, jika ada kesempatan, Su Yi pasti akan menghancurkan Dai tanpa ragu-ragu. Orang ini terlalu berbahaya. Rekan Taois, beberapa orang tua yang bersembunyi di kegelapan akan pergi. Transmisi suara abadi yang lama, sepertinya mereka juga tahu bahwa kekalahan Dai sudah ditentukan, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan api. Su Yi mengangguk sedikit. Dalam permainan hari ini, setiap orang yang memasuki permainan adalah kartu yang jelas, berhati-hatilah untuk menghadapinya. Sebaliknya, orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan adalah yang paling berbahaya. Karena beberapa dari mereka berasal dari tanah ruang dan waktu terlarang, dengan wajah yang tidak dikenal dan asal-usul yang misterius, tidak ada yang bisa memastikan apakah ada karakter yang lebih berbahaya daripada Dai. Justru karena inilah Su Yi dengan tegas mencegah pria Star Rain, Heaven Swallowing Chanzu dan yang lainnya dari mengejar dan membunuh musuh sebelumnya. Permainan hari ini, jika ancaman dari rahasia tidak diangkat, itu tidak akan benar-benar berakhir. Di bawah langit, tubuh Die hancur, berlumuran darah, dan menjadi semakin menyedihkan. Tapi masih bisa mendukung. Ini membuat orang gemetar dan terkejut, dan mereka menjadi semakin sadar akan kengerian orang ini. Aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya jika dia benar-benar memaksa Dai dalam situasi putus asa dan memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya. Mati, saatnya pergi. Tiba-tiba, suara kering dan rendah terdengar di antara langit dan bumi. Desir. Dalam sekejap, tatapan Su Yi, Lao Immortal, Xingyu Pries, dan lainnya semua melihat ke tempat yang sama. Di bawah langit yang jauh itu,
sinar cahaya dan bayangan yang indah muncul, berubah menjadi sosok mungil. Ketika mereka melihat wajah sosok ini dengan jelas, mata semua orang sedikit menyipit. Orang ini terlihat seperti gadis berusia 8 atau 9 tahun, dengan wajah polos, mengenakan mantel bulu perak, alis dan wajah, semuanya seperti anak-anak yang polos. Namun, yang benar-benar aneh adalah sepasang matanya. Di pupil yang gelap seperti tinta, sepertinya ada pintu yang mengarah ke kedalaman neraka, dan ada cahaya gelap yang berdebar dan bayangan melonjak. Ketika dia melihat ke atas, orang-orang tua seperti Heaven Swallowing Chanzu gemetar tak dapat dijelaskan, dan tubuh mereka tiba-tiba menegang. Bahaya, gadis kecil ini memiliki aura terlarang, misterius, dan iblis di sekujur tubuhnya, dia terlihat polos dan polos, tetapi sebenarnya itu sangat aneh dan berbahaya. Su Yi mengerutkan kening. Ketika gadis kecil itu menatapnya, dia benar-benar merasakan ancaman yang kuat, dan dia tidak bisa tidak memiliki niat membunuh di dalam hatinya, seolah-olah dia ingin menghancurkannya sepenuhnya. Ini murni reaksi spontan, terutama ketika dia menyentuh mata gelap gadis kecil itu seperti penjara, Su Yi tidak bisa menahan perasaan kekerasan di hatinya. Segera, Su Yi menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia tidak ragu menggunakan hati tahu sebagai pedang untuk memotong semua emosi di hatinya. Segera, dia benar-benar tenang, dan semua pikiran yang mengganggu menghilang. Segera, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Hanya dengan satu pandangan, dia hampir membangkitkan niat membunuh dan kemarahan yang kejam di dalam hatinya. Siapa pria seperti gadis kecil ini? Mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Aku akan menemukanmu lagi. Gadis kecil itu berbicara, suaranya rendah dan kering, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan yang indah, dan menghilang. Pada saat yang sama, Die, yang telah bertarung dengan Lin Jinghong, juga mundur pada saat ini. Su Yi, lakukan sendiri. Dai menatap Su Yi di kejauhan, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan gelap dan menghilang. Lin Jinghong mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi gagal menahannya. Ini membuatnya sedikit tidak mau, dan bergumam, alamnya terlalu rendah, itu benar-benar menjengkelkan. Kamu sudah menolak Dai, masih belum puas. Su Yi datang. Lin Jinghong menghela nafas, sayang sekali dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan penuhnya, jika tidak, saya jamin dia akan dibunuh oleh malapetaka nasib sesegera mungkin. Su Yi tersenyum dan berkata, dia adalah musuhku, dan aku akan membunuhnya sendiri di masa depan. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke kegelapan di kejauhan, apakah kalian ingin tinggal dan bertarung melawanku? Suaranya seperti auman naga, bergema ke segala arah. Dalam kegelapan, masih ada beberapa orang tua yang tidak pergi ketika Su Yi menamainya seperti ini, beberapa orang berbalik dan pergi. Pergelangan tangan teman Taois setinggi langit, dan strateginya luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Seorang pria jangkung dengan tombak berdiri, saya dari Nebula Divine Hometown, dan saya datang ke sini untuk bekerja sama dengan sesama Taois. Kampung halaman surgawi Nebula. Semua orang saling memandang dan bingung, ini adalah nama yang sama sekali asing. Tidak diragukan lagi, ini pasti nama kekuatan kultivasi yang bukan milik era ini. Dengan kata lain, pria jangkung ini berasal dari area terlarang ruang dan waktu tertentu. Kerja sama. Su Yi mengangkat alisnya. Ya, dalam beberapa tahun, zaman mitos kegelapan akan datang, dan Nebula Sensiangku juga akan muncul di dunia ini. Pria jangkung itu tersenyum dan berkata, ada banyak teman dan musuh Taois, tetapi jika Anda dapat bekerja sama dengan kota Praja Dewa Nebula kami, di masa depan. Gulungan. Lin Jinghong menyela, katakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Senyum pria jangkung itu mengeras, dan wajahnya tiba-tiba muram. Dentang. Lin Jinghong mengangkat tombak di tangannya, seolah akan melakukannya. Pria jangkung itu tiba-tiba berubah warna, berbalik dan melarikan diri, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan tawa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2250. Orang macam apa itu? Jika kamu ingin bekerja sama, mengapa kamu tidak berdiri di game ini? Lin Jinghong sangat menghina. Orang-orang di dunia ini menyukai icing pada kue, tetapi tidak banyak orang memberikan arang di salju. Su Yi berkata dengan ringan. Sebuah kata yang sangat menggema. Segera, monster tua yang bersembunyi di kegelapan semua pergi satu demi satu. Tidak diragukan lagi, saat ini, semua orang dapat melihat bahwa dalam game ini, Su Yi menang. Kakak Fuyu, masalahnya sudah selesai, aku juga harus kembali. Mayat berbaju darah datang. Su Yi mengangguk dan berkata, aku tidak akan mengingkari janjiku padamu. Kali ini, untuk mengundang mayat berbaju darah untuk membantu, Su Yi menggunakan kondisi membantu pihak lain untuk bereinkarnasi. Itu kesepakatan. Mayat berbaju darah itu tertawa dan berkata, saya tidak pernah khawatir bahwa Anda akan kembali pada kata-kata Anda, karena saya tahu bahwa Anda, Li Fuyu, telah melakukan banyak hal sepanjang hidup Anda. Selama Anda berjanji,
Anda pasti akan memenuhinya. Dia tampak bahagia. Itu wajar. Ketika saudara terapung berjalan di dunia domain dewa, siapa yang tidak tahu bahwa salah satu janjinya sulit diubah. Leluhur yang menelan langit juga datang, menunjuk hidung mayat berjubah darah, dan berkata, kamu tahu, kamu mengambil keuntungan besar. Mayat berbaju darah itu tersenyum dan berkata, saya mengerti. Di masa depan, jika ada kiriman dari saudara Taois yang terapung, saya akan selalu ada untuk Anda. Segera, keberadaan mengerikan yang terkenal dari reruntuhan kutukan darah di area terlarang pembunuh besar itu pergi. Dengan Nona Lin ini di sini, aku bisa pergi dengan percaya diri. Leluhur menelan kodok menyanjung Lin Jinghong dengan cukup sopan. Setelah itu, dia memanggil Su Yi ke samping. Ketika kamu akan membersihkan nelayan tua itu, kamu harus memberi tahu aku. Orang tua itu terlalu licin. Sulit untuk membunuhnya denganku sendirian, tetapi jika kamu mengambil tindakan, itu akan berbeda. Su Yi tersenyum dan berkata, pasti. Leluhur dan nelayan kodok menelan langit adalah musuh yang mematikan. Kali ini, Su Yi memintanya untuk datang membantu, ketika disebutkan bahwa nelayan itu juga akan muncul. Tian-Tian Swallowing Chanzu dengan senang hati setuju tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ini juga merupakan pertukaran. Kebenaran yang diwujudkan adalah musuh dari musuh dan teman. Tentu saja, ini juga karena fakta bahwa Li Fuyu memiliki beberapa pertemuan dengan leluhur katak menelan surga ketika dia melintasi dunia domain dewa. Jika tidak, jika Anda adalah orang lain, Anda tidak akan dapat mengundang orang tua yang sangat ganas, Sky Swallowing Chanzu. Setelah Heaven Swallowing Chanzu pergi, Pendeta Star Rain juga mengucapkan selamat tinggal kepada Su Yi. Maaf, kali ini aku melibatkanmu lagi. Su Yi sedikit menyesal. Ketika mempertimbangkan apakah akan mengundang Pendeta Bintang Hujan untuk bertarung, Su Yi juga ragu-ragu. Karena situasi Star Rain Priest sangat sunyi, dan hanya ada sisa-sisa jiwa yang tersisa, jika ada yang salah dalam permainan hari ini, itu akan benar-benar mati. Tetapi pada akhirnya, Su Yi tetap melakukannya. Karena dalam permainan ini, ia harus menyiapkan kartu yang cukup. Namun, ketika bertanya kepada Star Rain Priest, Su Yi juga dengan jujur mengatakan kekhawatirannya dan dengan jelas memberitahu pihak lain bahwa dia bisa menolak, dan dia tidak akan menyalahkannya. Tidak pernah memikirkannya, Star Rain Priest setuju tanpa berpikir. Apa bebannya? Pendeta Xingyu memelototi Su Yi. Pada awalnya, ketika saya menerobos kebenaran, Buddha lampu pembakaran dan yang lainnya menyergap dan berkomplot melawan saya. Membiarkan sisa jiwa saya bertahan, ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Setelah jeda, dia berkata dengan suara lembut, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Tidak lebih dari itu setelah saya mengungkapkan identitas saya hari ini, Buddha lampu pembakaran pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk berurusan dengan saya. Jangan khawatir, aku tidak akan melawannya sembarangan, aku akan bersembunyi dari jauh. Ketika kamu berurusan dengan Buddha lampu pembakaran di masa depan, aku akan berdiri lagi dan membunuhnya bersamamu. Sosok tingkat leluhur dari Istana Dewa Bintang, ini telah mencoba berkali-kali untuk mencari sungai takdir yang panjang, dan kekuatan tempurnya menakutkan. Ketika dia berada di puncaknya, dia sebanding dengan keberadaan Dai, yang memiliki satu kaki di sungai takdir yang panjang. Bahkan jika dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dia tidak akan dikalahkan dalam pertempuran dengan Buddha lampu pembakaran barusan. Dan tidak seperti mengundang mayat berlumuran darah dan menelan leluhur katak, kehidupan Su Yi sebelumnya, Yi Daoxuan, memang penyelamat pendeta Star Rain. Ini, dapat dianggap telah ditukar dengan tembakan Star Rain Priest. Oke, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang sopan. Jika ada kebutuhan untuk bantuan saya di masa depan, saya pasti tidak akan menolak. Su Yi melengkungkan tangannya. Pendeta Star Rain tersenyum dan berkata, ini tidak penting. Anda tahu, saya sangat senang setelah mendengar berita reinkarnasi Anda. Bagaimanapun, sosoknya jatuh ke lentera istana tua dan hanyut. Menyaksikan pihak lain pergi, Su Yi menghela nafas panjang, memikirkan beberapa orang lain di benaknya. Wan Zitian, Sword Master Zitian, membunuh Heavenly Desolate Demon Mountain. Gun Demon, Zhang Wushu membunuh pengadilan pedang Sungai Darah. Leluhur Danau Darah, membunuh pengadilan iblis surgawi. Dot dan beberapa teman lama lainnya. Dalam game ini, mereka pergi ke tradisi Tao yang berbeda. Orang-orang itu, masing-masing dari mereka sangat kuat di tahun-tahun kuno, seperti tokoh-tokoh mitos dalam legenda sejarah. Dan sekarang, karena undangannya, orang-orang tua yang telah lama menghilang ini semuanya berdiri. Seperti yang dikatakan Su Yi sebelum dimulainya perang, untuk permainan hari ini, dia telah menghabiskan pikirannya dan merencanakan untuk waktu yang lama. Li Fuyu dan Yi Daoxuan telah menggunakan lebih dari setengah bantuan dan kekuatan yang telah mereka kumpulkan di kehidupan mereka sebelumnya. Dan tujuannya adalah memberikan gigi ganti gigi dan darah ganti darah. Jika musuh tidak berbicara tentang intinya dan melakukan semua yang dia bisa, maka tentu saja dia tidak akan ragu lagi. Su Yi tidak bisa lagi mentolerir musuh-musuh besar itu menggunakan trik tak tahu malu untuk memaksanya. Kali ini,
dia akan menggunakan pertempuran Gunung Mingkong untuk membangun prestisenya. Biarkan semua orang di dunia domain dewa tahu bahwa garis bawah di hati Su Yi tidak dapat dilanggar. Sekarang, permainan catur ini telah berakhir, dan musuh besar yang dipimpin oleh Dai telah menderita banyak korban dan telah kembali ke rumah. Su Yi yakin bahwa ketika berita pertempuran ini menyebar, siapapun yang ingin berurusan dengannya dengan cara yang mirip dengan mengancam klan Si kuno harus mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, Su Yi juga tahu bahwa setelah pertempuran ini, ketika identitas teman lama yang dia undang terungkap, mereka pasti akan dianggap sebagai duri di samping oleh musuh-musuh besar itu. Tidak mungkin, semuanya memiliki pro dan kontra. Namun, Su Yi tidak khawatir tentang ini. Tak satu pun dari teman lamanya itu adalah teman baik. Dia juga berjanji bahwa selama teman-teman lama ini memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Di waktu luang saya harus menulis beberapa surat rahasia kepada mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Su Yi diam-diam berkata, dia selalu bertindak seperti ini dalam hidupnya, dan dia akan membalas dendam dan membalas kebaikannya. Teman Su Taois, Lao Budi datang bersama Si Ming, mengepalkan tinjunya dan berkata, guru dan murid saya tidak dapat membantu hari ini, jadi mohon bersabar. Su Yi tersenyum dan berkata, jangan katakan itu, rekan Taois, hari ini Anda tuan dan murid telah memberikan kontribusi besar. Kebaikan ini akan diingat di hati saya. Kata-kata ini sama sekali tidak sopan dan pujian. Dalam pertempuran hari ini, Abadi Tua adalah yang pertama mengandung Dai, dan Si Ming, magang, adalah yang pertama berdiri dan menghadapi musuh besar. Tuan dan murid benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka dan membuat pertaruhan besar. Belum lagi pada saat terakhir, lelaki tua itu tidak mati, dan dia juga membunuh dua dewa-dewa Jiu Lian satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran hari ini, peran keabadian adalah yang kedua setelah Lin Jinghong. Yang paling penting adalah pasangan tuan dan murid ini tidak diundang oleh Su Yi. Kebaikan seperti itu tidak diragukan lagi yang paling berharga. Tentu saja, Su Yi juga tahu bahwa apa yang dilakukan tuan dan muridnya sama dengan mayat berjubah darah, dia berharap suatu hari dia bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk membantu mereka. Mendengar Su Yi mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh, lelaki tua itu tidak bisa berhenti tertawa dan berkata, hei, dalam analisis terakhir, alasan mengapa murid-muridku dan aku membantu kali ini tidak murni, tetapi bukan jalan yang sebenarnya. Bertindaklah dengan benar. Petik 2. Su Yi berkata sambil tersenyum, di mataku. Perasaan ini seperti memberi arang di salju, itu sangat berharga. Setelah mengobrol sebentar, dewa tua itu tiba-tiba berkata, dalam 30 tahun, zaman mitos kegelapan akan datang, dan sesama Taois Su harus berhati-hati. Dalam masalah hari ini, meskipun Taois Lucy tidak pernah muncul, dia menggunakan sepotong tokennya. Sebagian besar tempat yang tidak diketahui di dunia domain dewa pernah dihormati oleh Tuan Lucy, jadi setelah melihat tokennya, orang tua yang saya undang kali ini harus mundur. Setelah itu, dia menghela nafas, saya menduga bahwa ketika zaman mitologi kegelapan datang, keberadaan Taois Lucy yang telah menginjakan kaki di sungai takdir yang panjang, saya khawatir, dewa lagi. Su Yi menyipitkan matanya dan berkata, saya sudah memiliki beberapa ukuran dalam pikiran saya tentang masalah ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Taois Lucy? Selama berabad-abad, hanya segelintir orang di seluruh alam ilahi yang menginjakan kaki di sungai takdir. Di antara mereka adalah Lucy. Orang ini mengajarkan Dao di zaman kuno paling awal dari alam dewa. Sejak sebelum Yi Daoxuan menjadi dewa-dewa, Lucy telah melepaskan diri dari alam dewa dan pergi ke sungai panjang takdir. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Lucy ini benar-benar sosok mitos kuno. Jangan pernah memikirkannya, Dai dan Lucy berasal dari kubu yang sama. Dengan kata lain, Taois Lucy ini pasti akan menjadi musuh potensial yang menakutkan yang harus dihadapi Su Yi di masa depan. Tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua itu untuk pergi dengan perpisahan Si Ming. Sebelum pergi, penguasa King Fengguan memberikan liontin batu giok kepada Su Yi, mengatakan bahwa jika Su Yi memiliki sesuatu untuk membantu, dia hanya perlu menghancurkan liontin batu giok itu. Aku juga harus pergi. Lin Jinghong berkata, Akai masih menungguku, aku tidak khawatir membiarkannya tinggal di Lautan Setan. Laut Iblis. Daerah terlarang di Middle Earth Senzu. Faktanya, seluruh Midway Senzu adalah reruntuhan kehidupan, tanah terlarang nomor satu yang dikenal dunia. Ketika Su Yi mengundang Lin Jinghong untuk membantu kali ini, dia dan Akai sedang menjelajahi kekayaan yang melibatkan tabu kuno di Laut Iblis di benua ilahi dunia tengah. Jika ini diketahui, tidak ada yang akan mempercayainya. Karena sejak benua ilahi Middle Earth menjadi area kehidupan yang terbatas, dalam tahun-tahun yang panjang tanpa akhir ini, tidak ada yang bisa keluar dari benua ilahi Middle Earth hidup-hidup. Dan Lin Jinghong melakukannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2251. Su Yi telah mempelajari beberapa asal Lin Jinghong, dan dia tidak terkenal terkejut bahwa dia bisa masuk dan keluar dari benua ilahi dunia tengah.
Apa yang kamu khawatirkan? Jika kamu pergi, bagaimana jika musuh besar itu membunuh karabin lain? Su Yi tersenyum dan menahan diri, kamu juga telah melihatnya, sekarang aku hanyalah dewa rendahan yang lemah, dan setiap guru dewa dapat membunuhku. Lin Jinghong memutar matanya, mau tidak mau menjadi lemah. Oh, para hantu percaya. Tapi tidak peduli apa, Lin Jinghong tetap tinggal. Dia berencana menunggu Su Yi untuk menyelesaikan masalah klan Si kuno sebelum pergi. Pada saat ini, di Gunung Mingkong yang jauh, sekelompok tokoh besar klan Si yang dipimpin oleh Gunung Si Jing telah datang untuk menyambutnya. Mereka melangkah maju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan beberapa orang tua bahkan lebih bersemangat dan menangis. Dalam permainan hari ini, jika Su Yi tidak berdiri untuk membalikkan keadaan, klan Si kuno mereka akan hampir mengalami bencana. Siapa yang tidak bisa mensyukuri hal ini? Su Yi tidak mengatakan apa-apa, hanya ketika dia melihat Si Ning di kerumunan, senyum muncul di wajahnya. Dia masih ingat apa yang dikatakan Si Ning sebelum perang dengan mata merah dan nada tegas. Hidup dan mati terikat bersama, bicaralah dengan Zicheng. Si Ning berdiri di sana, matanya jernih seperti air, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Pria muda berjubah hijau di kejauhan, meskipun pakaiannya berlumuran darah dan rambutnya yang panjang terurai, dia seperti sebelumnya, melayang keluar dari debu, dan dia memiliki aura transenden yang sombong di dunia. Banyak orang memiliki mata yang bercampur, dan meskipun keduanya tidak pernah berbicara, mereka sudah dapat memahami apa yang dipikirkan satu sama lain. Keheningan berbicara. Segera, Si Jingshan mengundang Su Yi dan Lin Jinghong untuk mengunjungi klan. Nona Qiwei, kamu juga datang. Su Yi menyambutnya. Ini baik. Qiwei tersenyum dan mengangguk. Ketika pertempuran ini berakhir, dia sudah gelisah, penuh kegembiraan, dan ingin mengobrol dengan Su Yi. Tapi ada terlalu banyak monster tua yang berkerumun di sekitar Su Yi saat itu, jadi Qiwei tidak bisa menemukan peluang sama sekali. Dan sekarang, Su Yi mengambil inisiatif untuk mengundangnya, bagaimana dia bisa menolak? Di antara langit dan bumi, pegunungan dan sungai di kejauhan yang membentang sejauh 80.000 mil telah lama berubah menjadi reruntuhan dan vitalitasnya telah mengering. Ada jejak pertempuran yang mengejutkan di mana-mana. Hanya Gunung Mingkong yang benar-benar tidak tersentuh dalam pertempuran ini. Di tempat yang sangat jauh, seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana terdiam. Dia memiliki lengan lebar dan ikat pinggang lebar, dan memegang gulungan bambu yang menguning di tangannya, rambut panjangnya yang seperti salju dihamburkan dengan santai, dan napasnya sehangat angin musim semi. Rekan Daois Su ini, benar-benar luar biasa. Pria Konfusianisme itu tergerak. Segera, dia menertawakan dirinya sendiri. Hanya saja aku tidak menyangka dia tidak pernah berencana untuk mengundangku untuk membantu. Di satu sisi, seorang pria berbaju abu-abu berkata dengan suara rendah, Tuan, jangan katakan itu. Dia tidak tahu siapa tuannya, jadi dia secara alami tidak berani mengundang Tuan untuk datang dan membantu. Jika Su Yi ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa pria berbaju abu-abu itu bernama Bei Yuan. Setelah akhir pertempuran di medan perang era dunia abadi, Su Yi pernah mengeluarkan kekuatan keinginan untuk pergi ke dunia manusia, berniat untuk membawa Qingwan dan kelompoknya ke dunia abadi untuk berkultivasi. Pada saat itu juga dia bertemu dengan dewa bernama Bei Yuan. Orang ini diperintahkan oleh Tuan dan Tuhannya, dan dia telah bersembunyi secara rahasia selama beberapa tahun terakhir untuk melindungi Qingwan dan yang lainnya. Dan tujuannya adalah untuk membentuk hubungan yang baik dengan Su Yi terlebih dahulu. Selain itu, Bei Yuan pernah berkata bahwa ketika Su Yi pergi ke alam ilahi, tuannya Senjue berharap untuk bergabung dengan Su Yi untuk menghadapi musuh bersama. Kartu bahagia di tangan Su Yi adalah hadiah dari pemilik Bei Yuan, Senjue. Pada saat itu, Bei Yuan juga mengingatkan Su Yi bahwa jika dia menghadapi masalah di domain dewa di masa depan, dia hanya perlu mengaktifkan kartu bahagia untuk mendapatkan bantuan. Namun, bahkan dalam menghadapi pertempuran epik melawan Gunung Mingkong, Su Yi tidak menggunakan kartu bahagia. Tetapi, Kitagaki dan tuannya masih datang. Pria mirip Konfusianisme itu adalah penguasa kartu gratis dan mudah, Senjue. Sebelumnya, tuan dan pelayan mereka selalu ada, dan mereka siap menyerang kapan saja. Tapi hasilnya benar-benar di luar dugaan mereka, dari awal hingga akhir pertempuran ini, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk campur tangan sama sekali. Bei Yuan melihat bahwa tuannya sedikit tersesat. Dia berkata lagi, belum lagi. Tuhan pernah mengirim kantornya yang sederhana ke dunia manusia dan diam-diam melindungi teman-teman lama Su Yi selama bertahun-tahun. Dengan kebaikan ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Su Yi kapan saja di dunia, masa depan. Pria Konfusianisme menghela nafas, salah, nasib baik semacam itu tidak ada artinya sama sekali. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Su Yi, Anda harus menjadi seperti master dan magang tua yang abadi, dan berdiri dengan tegas dari awal, daripada bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk menembak. Bei Yuan terdiam beberapa saat. Lupakan saja, jika kamu melewatkan kesempatan, kamu akan melewatkannya.
Selama kartu bahagia masih ada di tangan sesama Taois Su, akan ada harapan untuk kerjasama di masa depan. Ayo pergi. Pria Konfusian itu berkata dan berbalik. Kitagaki mengikuti. Pada malam hari, bintang-bintang dan bulan jarang, dan dunia sunyi. Gunung Mingkong. Di Aula Klan Si kuno. Pesta mewah sedang berlangsung. Su Yi, Lin Jinghong, Qi Wei dan lainnya, serta tokoh-tokoh besar keluarga Si, semuanya hadir. Selama perjamuan, cangkir-cangkir itu ditukar, dan cangkir-cangkir itu terhuyung-huyung. Jarang bagi Su Yi untuk bersantai, minum, dan berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Tuan Su, terima kasih telah mengambil tindakan kali ini untuk membantu klan kami menyelesaikan bencana ini. Tiba-tiba, tetua dari klan Si Kingsong, menghela nafas. Tapi, setelah pertempuran ini, keluarga saya mungkin tidak lagi bisa mendapatkan pijakan di Ling Qiao Sensu. Saya percaya bahwa sebagai manusia, Anda tidak akan peduli dengan kami, hidup atau mati, kan? Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba menjadi sangat membosankan. Bagaimana apanya? Mata Qi Wei agak dingin. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Si Kingsong menundukkan kepalanya dan berkata, saya hanya berpikir bahwa dalam pertempuran ini, klan kami benar-benar tidak bersalah dan menderita bencana yang tidak bersalah. Meskipun bencana telah diselesaikan, situasi klan kami tidak berubah. Suara itu bergema di aula, dan suasana perjamuan tiba-tiba menjadi membosankan. Semua orang saling memandang. Meskipun kata-kata Si Kingsong agak jelek, harus dikatakan bahwa inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang hebat dari klan Si kuno. Ling Qiao Sensu ini, bagaimanapun, adalah dunia pengadilan San Xingdao. Jika pengadilan San Xingdao membalas dendam di masa depan, klan Si kuno mereka tidak akan mampu menanggungnya. Kingsong, kamu minum terlalu banyak. Si Jingshan tidak senang, dan berkata dengan ekspresi bermartabat, cepat mundur. Aku tidak minum terlalu banyak. Si Kingsong mengerutkan kening, kesetiaan sulit didengar, obat yang baik pahit, jika bukan demi klan, bagaimana saya bisa mengatakan hal-hal seperti itu yang tidak boleh dikatakan. Pada saat ini, Su Yi, yang telah menonton dari sela-sela, minum segelas anggur dan akhirnya berkata, jangan khawatir, saya telah membuat pengaturan untuk ini. Mengatakan itu, dia melirik Qi Wei. Qi Wei segera berkata, jika Anda mau, Anda dapat memindahkan keluarga Anda ke benua ilahi Dongsheng untuk menetap. Klan Dewa Kilin saya akan mengatur tempat bagi Anda untuk menetap, dan saya berjanji bahwa itu tidak akan lebih buruk dari Gunung Mingkong ini. Setelah sambutan, semua orang yang hadir tidak tergerak, dan banyak mata orang tua berbinar. Jika Anda dapat meninggalkan Ling Qiao Divine Continent dengan seluruh keluarga naik turun, pergi ke Dongsheng Divine Continent akan menjadi yang terbaik. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan bantuan Kilin Protoss, sehingga Anda tidak perlu khawatir menjadi sasaran kekuatan besar di masa depan. Si Kingsong juga sangat gembira dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, ternyata Tuan Su sudah membuat pengaturan, tapi saya terlalu banyak berpikir. Saya harap Anda tidak tersinggung. Su Yi berkata, sekarang, apakah kamu puas? Si Kingsong mengangguk cepat, puas, benar-benar puas. Yah, ambil kesempatan ini, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan. Su Yi meletakkan gelas anggur di tangannya, melirik semua orang di aula, dan akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke Si Kingsong, berkata, jika saya ingat dengan benar, sebelum perang dimulai hari ini, Anda berlutut dan memohon belas kasihan dari musuh-musuh besar itu, kan? Tiba-tiba, Si Kingsong disambar petir, wajahnya menjadi pucat, dan dia berkeringat dingin. Hati para pemimpin klan Si di aula utama menjadi tegang, dan ekspresi mereka berubah. Sebelum pertandingan hari ini dimulai, Su Yi sudah berdiri dan ingin membela klan mereka. Tetapi pada saat itu, Si Kingsong berlutut dan bersujud di depan mata semua orang, memohon belas kasihan dari musuh-musuh besar itu, dan membuat pernyataan langsung untuk menarik garis yang jelas dengan Su Yi. Ini telah melakukan hal yang tabu besar. Aku adalah. Si Kingsong tergagap dan hendak membela diri. Su Yi sudah melambaikan tangannya dan berkata, biarkan aku bertanya lagi, siapa yang memutuskan untuk menyerahkan Si Ning sebagai sandera? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang hebat yang hadir berubah, dan mereka sangat tidak nyaman. Si Jingshan menghela nafas dan berkata dengan nada tegas, klan saya akan menjelaskan ini kepada sesama Taois. Su Yi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Memikirkan wajah Si Ning, dia tidak akan melakukan terlalu banyak. Jika ada waktu lain, sesuatu seperti Si Kingsong akan dibunuh olehnya di tempat. Setelah perjamuan selesai, Su Yi akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Si Ning sendirian. Angin malam bergoyang, dunia sunyi. Keduanya berjalan di lautan awan. Setelah beberapa tahun untuk bertemu lagi, keduanya baik-baik saja seperti biasa, rukun dan berbicara tentang segalanya. Tidak seperti orang kepercayaan, lebih baik dari orang kepercayaan. Tidak seperti pendamping Tao, tetapi jauh lebih konsonan daripada pendamping Tao. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Saya telah membangkitkan sebagian dari kekuatan dalam sumber kehidupan. Tiba-tiba, Si Ning berkata,
Meskipun masih belum jelas siapa saya yakin bahwa ketika saya mendapatkan kembali ingatan saya yang lengkap, saya pasti akan mengerti apa hubungan antara saya dan Anda. Lautan awan melonjak, jubahnya berkibar, dan wajahnya cantik dan vulgar. Di bawah cahaya bintang, dia memiliki kecantikan yang sangat halus. Keindahan semacam itu tidak tersentuh oleh kembang api, tanpa hiasan dan hiasan apapun, tetapi cukup untuk memukau dunia. Itu bisa disebut keanggunan tiada taraf, dan itu luar biasa di dunia. Pada tahun-tahun ini, saya sebenarnya memiliki beberapa tebakan yang tidak jelas. Suyi menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum, harus saya katakan, mungkin karena hubungan khusus inilah Anda dan saya bisa saling mengenal, tetapi saya tidak menentang atau menolaknya, sebaliknya, saya nikmati perasaan ini. Terkadang, aku bahkan memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah aku telah menunggumu muncul. Saya juga. Sining mengedipkan matanya yang indah dan tidak bisa menahan senyum. Senyum itu cerah dan menawan, cukup untuk membuat bintang redup dan dunia pucat. Malam itu, Suyi dan Sining mengobrol lama. Saya tidak pernah bosan melihat satu sama lain, hanya orang di depan saya. Saat fajar, ketika Suyi dan Sining kembali ke klan Si bersama, sebuah kepala berdarah ditempatkan di depan Suyi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2252. Kepalanya terbuka lebar karena marah, berdarah, dan ditempatkan di sana, yang secara khusus menyusup. Ini adalah kepala Si Kingsong. Menurut Si Jingshan, Si Kingsong telah dianugerahkan kepala, dan banyak tetua klan lainnya juga telah dihukum sesuai, jika Suyi tidak puas, dia bisa mengangkatnya. Suyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Si Jingshan adalah patriark klan Si dan juga ayah dari Sining. Sebagai rasa hormat, Suyi tidak akan mengatakan apa-apa. Dalam analisis terakhir, ini adalah masalah klan Si kuno. Dia adalah orang luar dan tidak boleh terlalu banyak ikut campur. Pada hari yang sama, di bawah pengaturan Qi Wei, klan Si dari klan kuno membersihkan dan mengosongkan semua harta di Gunung Mingkong, dan pergi dengan sekelompok tetua dari Kilin Protos yang dipimpin oleh Li Sanjiu. Mereka akan meminjam formasi teleportasi kuno kamar dagang Kilin dan langsung pergi ke Dongsheng Shenzhou untuk menetap. Sining juga pergi dengan klan. Dia telah berbicara dengan Suyi tadi malam, dan untuk sementara waktu, dia akan menemani klan dan berdiri teguh di Dongsheng Shenzhou terlebih dahulu. Dan Suyi berniat untuk terus tertidur sebagai Xiao Jian. Pertempuran Gunung Mingkong mengungkapkan keberadaannya, tetapi sejauh ini, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menjadi wakil ketua Aula Balai Tur Malam Pengadilan Ilahi King Wu. Identitas ini dapat membantunya menghindari masalah yang tak terhitung jumlahnya, berkonsentrasi pada jalannya sendiri, dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Kali ini, kamu selalu bisa melepaskanku, kan? Lin Jinghong peduli pada Akai di dalam hatinya, dan dia sudah lama ingin berangkat ke Laut Pelawan Iblis di benua ilahi di dunia tengah. Suyi berkata dengan penuh minat, makhluk seperti apa yang kamu cari? Lin Jinghong mengedipkan mata ungunya yang indah, dan berkata secara misterius, ketika zaman mitologi gelap datang, kamu akan tahu. Suyi terkejut dan berkata, ini ada hubungannya dengan rahasia di bawah Jiu Yuan. Di dunia Gods Domain, ada dua tempat yang paling misterius dan tabu. Satu di atas 9 hari. Salah satunya di bawah Jiu Yuan. Dan di bawah Jiu Yuan, itu terletak di wilayah benua ilahi bumi tengah. Kamu tidak harus mencobanya. Sekarang setelah aku memberitahumu ini, kamu ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Lin Jinghong tersenyum dan meletakkan tangan batu giok di bahu Suyi, lagi pula, kamu hanya dewa rendahan yang lemah. Suyi. Dia tertawa dan mengambil tangan Lin Jinghong dari bahunya, tidak peduli seberapa besar atau kecil, jika kamu didasarkan pada senioritas, kamu harus memanggilku paman, dan bahkan tuanmu Bodi juga memanggilku sesama Taois. Lin Jinghong mengangkat alisnya, manfaatkan aku. Katakan, aku tidak akan mengenalimu sebagai penatua. Suyi tersenyum dan berkata, aku bisa memperlakukanmu sebagai junior. Lin Jinghong. Dia dengan marah meninju bahu Suyi, menyebabkan sosok yang terakhir terhuyung. Segera, Lin Jinghong tertawa, seolah-olah dia menarik napas lega, dan berkata, oke, saatnya aku pergi. Dia berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, apakah kamu tahu pria yang terlihat seperti gadis kecil itu? Pikiran Suyi tiba-tiba muncul pada penampilan gadis kecil yang muncul kemarin. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya tidak saling mengenal, tetapi saya memiliki firasat bahwa dia dan saya mungkin memiliki hubungan tanpa akhir. Dia tidak bisa menyelesaikannya, ketika dia melihat gadis kecil itu, nalurinya penuh dengan niat membunuh yang kuat dan emosi yang kejam. Jika aku tidak salah, gadis kecil itu tidak hidup. Lin Jinghong berkata, ini adalah tubuh spiritual yang diubah oleh tatanan Dao yang seperti tabu. Semangat ketertiban. Mata Suyi sedikit menyipit. Lin Jinghong mengangguk, di Sungai Panjang Takdir, ada banyak makhluk tabu yang serupa. Mereka adalah inkarnasi dari Ordo Dao. Meskipun mereka bukan orang yang hidup,
mereka memiliki kewarasan dan spiritualitas, yang sangat aneh dan menakutkan. Aku merasa bahwa karena gadis kecil itu membencimu, itu pasti berarti bahwa kekuatan Dao yang kamu kuasai sangat mungkin menjadi musuh dari kekuatan Ordo yang dia wakili, dan air dan api tidak cocok. Su Yi tidak bisa menahan cemberut. Roh ketertiban di Sungai Takdir. Apakah itu tidak sesuai dengan jalan di bawah kendali Anda? Sepertinya itu ada hubungannya dengan kekuatan reinkarnasi. Su Yi berpikir. Lin Jinghong memandang Su Yi dengan simpatik dan berkata, jadi, kamu harus berhati-hati. Menjadi sasaran Spirit of Order jauh lebih berbahaya daripada Dai. Setelah jeda, dia berkata, namun, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebelum munculnya zaman mitologi kegelapan, setiap karakter yang telah menginjakkan kaki di Sungai Takdir tidak dapat benar-benar mengambil tindakan. Siapapun yang mengambil tindakan akan dimusnahkan oleh aturan Zhou Su di era ini. Begitu juga gadis kecil yang merupakan roh ketertiban. Kemarin, dia sepertinya muncul di lapangan, tapi itu tidak lebih dari proyeksi, dan tidak ada ancaman sama sekali. Alasan mengapa Dai tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya adalah karena dia telah melangkah ke Sungai Takdir yang panjang dengan satu kaki. Selama dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mengantarkan malapetaka takdir. Berbicara tentang Die, Lin Jinghong tidak bisa menahan perasaan tidak mau, dan menghela nafas. Dalam analisis terakhir, saya sama seperti Anda, Dao Xing masih terlalu lemah. Jika tidak, hanya memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya kemarin akan membuat dia mati. Su Yi berkata dengan santai, cara yang bagus untuk bertarung di garis depan, Anda tidak dapat menggantungkan harapan Anda pada kekuatan eksternal. Saya benar-benar menantikan untuk membunuh orang ini dengan kekuatan dengan cara saya sendiri di masa depan. Tepat ketika Lin Jinghong hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat sekilas Qi Wei yang telah menunggu di kejauhan, dan mau tidak mau bergerak di dalam hatinya, dan berkata, apa hubunganmu dengan gadis dari kilin protos itu? Su Yi terkejut, lalu menyadari bahwa Lin Jinghong sedang berbicara tentang Qi Wei, dan berkata, ada apa? Tidak ada. Lin Jinghong berkata sambil tersenyum, jika saya seorang pria, saya pasti akan menjatuhkannya. Bukan hanya karena penampilannya yang cantik, tetapi poin kuncinya adalah, ini adalah dewa kekayaan yang cukup kecil. Su Yi tertawa bodoh. Jangan menganggapnya serius, asal-usul kilin protos jauh lebih istimewa dari yang kamu kira. Lin Jinghong berkata, warisan klan ini jauh dari sebanding dengan klan kuno dalam pengertian umum. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa tanah leluhur asli klan ini tidak ada di alam para dewa. Oke, aku benar-benar harus pergi. Setelah semua, dia berbalik. Satu langkah, dan itu menghilang. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, memikirkan Spirit of Order. Apa yang disebut roh ketertiban tidak lain adalah inkarnasi dari Dao besar, meskipun jarang, itu juga dapat ditemukan di dunia dewa. Namun, semangat ketertiban dari sungai panjang nasib seperti gadis kecil itu terlalu langka. Setidaknya dalam ingatan Yi Daoxuan dan Li Fuyu, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Di Kamdai, tidak hanya Taois Lucy, tetapi juga roh ketertiban. Sepertinya kekuatan yang mereka miliki di faksi ini jauh dari sesederhana yang kupikirkan. Su Yi diam-diam berkata, baru saja, kamu dan gadis itu Lin mengobrol tentang aku. Pada saat ini, Qi Wei datang. Su Yi berkata dengan santai, ya, dia berkata bahwa kamu tidak hanya cantik dan cantik, tetapi juga dewa kekayaan kecil. Jika dia seorang pria, dia pasti akan menculikmu. Qi Wei tertegun untuk beberapa saat, dan tiba-tiba dia sedikit malu, dan bersenandung dengan suara rendah, aku bukan penculik seperti itu. Segera, dia bertanya, bagaimana kamu menjawabnya? Su Yi tertawa. Katakan, aku hanya tersenyum. Qi Wei memelototi Su Yi, dan segera tertawa. Menggoda, Dao You Xiao, maukah kamu kembali ke pengadilan ilahi Qingwu untuk menjadi wakil kepala aulatur malammu? Kembali. Su Yi berkata, setelah pertempuran kemarin, mata dunia semua terfokus pada benua ilahi Ling Qiao ini. Ini adalah waktu terbaik bagi saya untuk kembali ke benua ilahi Vulkan Selatan. Dengan cara ini, saya tidak perlu khawatir tentang kesulitan menemukan pintu. Qi Wei tersenyum dan berkata, tapi kamu membunuh Ku Zhen, tetua ketiga dari pengadilan ilahi Qingwu, dan leluhur Yuan Shan. Jika kamu kembali, kamu tidak takut mengungkapkan identitasmu. Su Yi berkata, dengan penatua Wei Zong yang membantu menutupi, mengapa saya harus mengkhawatirkannya. Baru sekarang Qi Wei mengerti mengapa Su Yi membiarkan Wei Zong pergi, ternyata itu adalah pengaturan. Sayangnya, aku harus kembali ke klan kali ini, jika tidak, aku ingin pergi ke pengadilan ilahi Qingwu bersamamu. Qi Wei menghela nafas. Perang yang terjadi kemarin ditakdirkan untuk mempengaruhi situasi di seluruh dunia. Dan dia sudah menemukan Su Yi, dan dia harus kembali ke klan untuk membicarakannya dengan ayah dan leluhurnya secara langsung. Su Yi tertegun, dan segera mengingatkan, jangan ungkapkan identitasku di pengadilan ilahi Qingwu. Qi Wei mengangguk. Pada hari yang sama, Su Yi dan Qi Wei pergi ke kota kuno Shenyuan dan berpisah di lokasi kamar dagang kilin. Qi Wei kembali ke klan. Di sisi lain,
Su Yi dan Penatua Agung Wei Zong kembali ke benua Vulkan Selatan. Berita tentang pertempuran Mingkongshan telah menyebar seperti badai kemarin, menyebabkan kegemparan di alam para dewa. Untuk sementara waktu, saya tidak tahu berapa banyak keributan. Dalam pertempuran ini, faksi yang dipimpin oleh Dai menderita banyak korban, dan mereka kembali tanpa membawa apa-apa. Si bungkuk tua, sosok mitologis tingkat antik, meninggal. Selain itu, masih ada 3 Master Ilahi Jiulian dari garis keturunan Tao lainnya yang meninggal di tempat. Bahkan Dai sendiri dipukuli dengan keras dan melarikan diri karena malu. Akhir seperti itu benar-benar mengejutkan betapa banyak kekuatan besar yang tidak tahu. Dalam 130.000 tahun terakhir, tidak ada satupun dari 9 penyempurnaan tingkat dewa-dewa yang binasa, tetapi sekarang, dalam pertempuran Gunung Mingkong saja, 3 keberadaan seperti itu binasa. Huozi tua, barang antik tua yang mistis, juga mati, siapa yang berani mempercayainya? Pertempuran ini, jauh sebelum dipentaskan, telah menarik perhatian dunia, siapa yang tidak terkejut ketika mengetahui hasil seperti itu? Siapa yang bisa duduk diam? Dan kartu truf Su Yi yang terungkap dalam pertempuran ini telah memicu diskusi panas yang tak terhitung jumlahnya. Dewa tua, pendeta hujan bintang, leluhur katak menelan surga, mayat ilahi berpakaian darah, Zhang Wushu, Wan Zitian. Satu demi satu karakter mitos yang telah lama menghilang di sungai panjang waktu telah muncul satu demi satu, dan kejutannya bisa dibayangkan. Dan penampilan pria bersenjata wanita misterius itu menjadi fokus perhatian paling banyak dunia. Satu tembakan pada satu waktu, mengalahkan Dai dengan keras, kekuatan tempur yang menakutkan semacam ini membuat beberapa barang antik tua di dunia terkesiap dan merasa tidak bisa dipercaya. Pertempuran inilah yang membuat orang menyadari betapa menakutkannya metode Su Yi sebagai reinkarnasi dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Memang benar bahwa dia hanya memiliki alam kultivasi dari alam penciptaan. Tapi kartu trufnya, koneksi yang luas, dan pembunuh yang kuat sudah cukup untuk membuat raksasa top manapun ketakutan. Setelah pertempuran ini, semua orang tahu bahwa siapapun di alam dewa ini yang ingin berurusan dengan Su Yi lagi harus mempertimbangkan konsekuensinya. Dan inilah yang ingin dicapai Su Yi. Mengambil pertempuran Gunung Mingkong sebagai kesempatan, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan mengejutkan dunia. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2253. Ling Qiao Sensu, Puncak Gunung Lingxiu. Lu Qingmei berlutut di depan aula besar di puncak gunung. Kakak senior, apakah kamu masih mencintai Yi Daoxuan itu? Di satu sisi, seorang pria tampan bertanya dengan lembut. Dia mengenakan jubah Cina, dengan sosok yang sangat tinggi, bahu lebar dan pinggang sempit, lengan besar dan penampilan elegan. Tetapi pada saat ini, ada jejak keinginan berapi-api di matanya, terus-menerus berpatroli di Lu Qingmei. Lu Qingmei, yang berlutut di sana, memiliki lekuk tubuh yang anggun dan manusiawi di punggungnya, dan dia mengenakan pakaian biasa, yang hampir tidak bisa menyembunyikan pinggangnya dengan pegangan dan selangkangan yang montok dan bulat. Dia terlahir sangat cantik, dengan rambut panjang biru gagak di sanggul, wajah giok putih semurni dan secantik seorang gadis, dan matanya yang indah secerdas air dan seterang bintang. Bahkan jika Raja Iblis Mawar Biru yang terkenal berlutut di sana, ada pesona yang cukup untuk memukau semua makhluk. Mengapa kamu mengatakan ini, saudara muda? Lu Qingmei tidak mengangkat kepalanya, dan menatap tanah. Jika bukan karena cinta tak berbalas untuk Yi Daoxuan itu, mengapa kamu memaksa dirimu sampai mati untuk mencegah guru pergi ke Gunung Mingkong? Pria tampan dengan suara huapau tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, kamu telah benar-benar merusak urusan penting guru, dan membuat guru patah hati. Beberapa hari yang lalu, Gu Huaxian, yang berasal dari faksi yang sama dengan Lao Tuozi dan Jiao Mu, ingin pergi ke Gunung Mingkong dan bergabung dengan Dai untuk menangkap Su Yi. Tapi dia dengan tegas ditentang oleh muridnya Lu Qingmei, dan bahkan dipaksa mati. Karena itu, Gu Huaxian gagal pergi ke Gunung Cheng Mingkong. Jika cintaku pada Yi Daoxuan belum berakhir, dan aku sudah melihatnya dengan mata guru, mengapa kamu harus bertanya padaku? Suara Lu Qingmei dingin dan acuh tak acuh, dan saya telah mengatakan bahwa tindakan di Gunung Mingkong ini akan merugikan guru. Jika Anda pergi ke sana, kemungkinan besar Anda akan menghadapi bahaya. Itu sebabnya saya bertekad untuk mati dan memohon kepada guru untuk tetap tinggal taruh. Ah, pria di Huapao mencibir, jelas tidak percaya, apa alasannya? Mengapa Anda berpikir bahwa rencana pembunuhan yang dibuat oleh Lord Dai sendiri akan menyebabkan kecelakaan? Lu Qingmei berkata, di dunia ini, saya mengenal Yi Daoxuan lebih baik daripada siapapun. Intuisi saya memberitahu saya bahwa selama dia berani muncul dalam permainan pembunuhan ini melawan klan Si kuno, dia pasti akan memiliki kartu truf. Konyol, dia adalah dewa bawahan, mengapa dia mengangkat meja? Pria di Huapao itu menghina. Setelah berbicara, dia melangkah maju, berjongkok di depan Lu Qingmei, mengangkat tangannya dan mengangkat dagu Lu Qingmei dengan sembarangan. Dalam beberapa tahun terakhir, saya selalu curiga bahwa ketika kakak senior gagal membunuh Yi Daoxuan,
bukan karena dia tidak punya kesempatan, tetapi ketika dia melakukannya, dia menjadi berhati lembut. Pria di Huapao menatap wajah cantik dan lembut Lu Qingmei seperti seorang gadis, dan berkata perlahan. Dan sekarang, setelah mendengar berita tentang reinkarnasi Yi Daoxuan, kakak senior lebih baik mati daripada Tuan untuk membersihkan orang itu. Ini terlalu tidak normal. Terkunci. Lu Qingmei menjatuhkan tangan pria di Huapao, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yusun, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu. Pria di Huapao membeku, pupil matanya menyusut dengan tenang. Segera, dia berdiri sambil tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, tidak peduli apa yang guru pikirkan tentangmu, aku tidak pernah percaya bahwa kamu benar-benar tidak memiliki perasaan untuk Yi Daoxuan. Aku tidak akan lupa bahwa untuk mendapatkan kepercayaan Yi Daoxuan, kakak senior, kamu menginvestasikan perasaanmu yang sebenarnya daripada berpura-pura menjadi mitra Tao dengan Yi Daoxuan. Dengan cara ini, kamu benar-benar memenangkan kepercayaan yang tidak dicurigai oleh Yi Daoxuan saat itu. Saat dia mengatakan itu, dia berbaring untuk waktu yang lama, singkatnya, aku tidak pernah percaya bahwa kamu dan Yi Daoxuan telah membuat terobosan yang bersih. Kakak senior, tolong jangan biarkan aku menemukan bukti. Kalau begitu, aku tidak hanya akan marah, tetapi tuannya juga akan sangat sedih. Lu Qingmei berkata dengan tenang, apakah kamu sudah selesai? Pria di Huapao bernama Yusun sedikit mengernyit, dan kemudian berkata, kakak perempuan, pikirkanlah, ketika berita pertempuran di Gunung Mingkong kembali, bagaimana Anda harus berkomunikasi dengan tuannya. Sebelumnya, untuk mencegah Master Gu Huaxian mengambil tindakan, Lu Qingmei bersumpah bahwa jika Su Yi dikalahkan dalam pertempuran ini, dia akan bersedia menanggung semua hukuman. Gu Huaxian, yang sangat marah, secara langsung menyatakan bahwa selama Su Yi dikalahkan, Lu Qingmei akan dihukum berat dengan siksaan, dan dia ingin membiarkannya mengalami apa artinya melanggar perintah guru. Bisnisku tidak ada hubungannya denganmu, jangan repot-repot. Lu Qingmei menanggapi dengan acuh tak acuh. Yusun hendak mengatakan sesuatu ketika sesosok tiba-tiba keluar dari aula. Mengenakan pakaian neon berwarna-warni, sosok itu tinggi, dikelilingi oleh hukum tatanan Dao yang megah dan seperti mimpi. Itu Gu Huaxian, seorang antik tua yang berada di era yang sama dengan Lao Huozi, Jiao Mu dan lainnya, kekuatan tak tertandingi yang telah mencapai ambang sungai panjang takdir. Tuan, apakah ada berita? Yusun segar kembali dan bertanya dengan penuh harap. Gu Huaxian melirik Lu Qingmei yang berlutut di sana dan berkata, bangun. Lu Qingmei tidak menurut, dan masih berlutut di sana, murid ini berani bertanya apa hasil dari pertempuran Mingkongshan itu. Gu Huaxian tampak rumit, menghela nafas, melangkah maju, membantu Lu Qingmei berdiri, dan berkata dengan hangat, intuisimu benar, maka Su Yi menang. Yusunru disambar petir dan kehilangan suaranya, aku menang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dewa yang lebih rendah memenangkan permainan pembunuhan yang dipimpin oleh Lord Dai secara pribadi? Mata Lu Qingmei memancarkan warna yang berbeda, dan jelas bahwa dia akhirnya santai. Lihat dirimu sendiri. Gu Huaxian menyerahkan surat kepada Lu Qingmei, tetapi Yusun mengambilnya terlebih dahulu dan segera membacanya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dingin, wajahnya ngeri, unta tua itu mati. Lord Dai dipukuli dalam perkelahian. Di mana Su Yi menemukan begitu banyak penolong. Apa yang tercatat dalam berita adalah persis pertempuran Gunung Mingkong, tetapi setelah membacanya, Yusun benar-benar terpana. Terkunci. Lu Qingmei tiba-tiba menamparkan wajah Yusun dengan tamparan di wajahnya, menyebabkan Yusun terhuyung-huyung, dan wajahnya yang tampan menjadi merah dan bengkak. Dan jimat surat di tangannya telah direbut oleh Lu Qingmei. Tamparan ini, memukulmu tanpa guru, berikut ini adalah kejahatan. Nada bicara Lu Qingmei acuh tak acuh, apakah kamu puas? Wajah Yusun jelek, dan matanya tanpa sadar menatap guru. Gu Huaxian berkata tanpa ekspresi, kamu memang terlalu berlebihan. Tamparan kakak perempuanmu bagus. Wajah Yusun tiba-tiba berubah, dan dia menundukkan kepalanya. Lu Qingmei kemudian menundukkan kepalanya untuk membaca surat itu, dan ketika dia membacanya, hatinya juga melonjak. Tiba-tiba, Gu Huaxian bertanya, apakah Anda menebak hasil seperti itu sebelumnya? Lu Qingmei menggelengkan kepalanya, murid bukanlah rencana yang cerdas, bagaimana dia bisa tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi? Alasan mengapa tuannya terhalang sebelumnya hanyalah karena murid itu memahami Yi Daoxuan sebagai pribadi. Gu Huaxian mengangguk dan berkata, jika saya mengatur agar Anda menemukan Yi Daoxuan sekarang, dapatkah Anda memenangkan kepercayaannya lagi? Lu Qingmei tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Gu Huaxian menghela nafas dan berkata, memang, terakhir kali Yi Daoxuan hampir terbunuh olehmu, kali ini, dia takut akan sulit baginya untuk dibodohi lagi. Yusun berkata, Tuan, karena kakak senior tahu banyak tentang Yi Daoxuan, mengapa tidak membiarkan kakak senior pergi sendiri untuk mencari petunjuk tentang Su Yi? Lu Qingmei mengerutkan kening dan berkata, dalam pertempuran di Gunung Mingkong, Lord Dai dikalahkan. Apakah Anda mencoba membunuh saya?
Yusun berkata, saya hanya meminta kakak senior untuk menemukan keberadaan Nasu, untuk tidak membiarkan kakak senior membunuhnya, mengapa kakak harus khawatir? Gu Huaxian memandang Lu Qingmei dan berkata, bagaimana menurutmu? Lu Qingmei mengerucutkan bibirnya dan berkata, jika guru berpikir seperti ini, muridnya akan mematuhi perintah. Gu Huaxian berkata dengan puas, saya percaya bahwa sarana dan kemampuan Anda cukup untuk masalah ini. Bahkan, jika Anda bisa mendapatkan kembali kepercayaan Yi Daoxuan seperti terakhir kali, itu akan lebih baik. Lu Qingmei berkata, murid itu akan melakukan yang terbaik. Pergi. Gu Huaxian berbalik dan berjalan ke aula. Lu Qingmei terdiam sejenak, lalu berbalik untuk pergi. Kakak senior, lihat, aku baru saja menciptakan kesempatan bagimu untuk memperbarui hubungan lamamu dengan Yi Daoxuan. Bagaimana seharusnya kamu berterima kasih padaku? Yusun tersenyum dan mengejarnya. Lu Qingmei berhenti dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, bagaimana kalau kamu kembali ke benua Vulkan Selatan bersamaku? Yusun tertawa dan berkata, kakak perempuan, jangan bercanda, tidakkah kamu tahu, apakah aku masih harus melayani tuannya? Lu Qingmei mendekati Yusun, dan dia tersenyum dan berkata, jangan biarkan aku mengambil kesempatan untuk membersihkanmu, jika tidak, aku akan mencungkil matamu terlebih dahulu, lalu memurnikanmu menjadi minyak lampu. Punggung Yusun terasa dingin, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tahu terlalu banyak tentang watak kakak perempuannya, penipu dan kejam. Jumlah musuh kuat yang mati di bawah tangannya tidak terhitung. Jangan khawatir, kakak senior, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan. Mengambil napas dalam-dalam, Yusun tersenyum dan berkata, jangan biarkan aku memegang gagangnya, jika tidak, aku akan menjinakkanmu menjadi budak dan merangkak di bawah selangkanganku setiap hari. Mengatakan itu, dia tertawa dan berbalik. Senyum di wajah Lu Qingmei masih sama, tapi ada niat membunuh yang hampir gila muncul di matanya yang cerah. Dahulu kala, dia sangat ingin membunuh saudara laki-laki junior ini yang telah menghujatnya. Sangat disayangkan bahwa dengan perlindungan tuannya, dia tidak dapat menemukan kesempatan. Kalau saja Yi Daoxuan ingin bergabung denganku, akan sangat disayangkan. Lu Qingmei menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa guru mengirim dirinya sendiri untuk menemukan Su Yi, yang bukan hanya sebuah misi, tetapi juga untuk menguji dirinya sendiri. Lihat apakah Anda akan dengan patuh mematuhi pengaturannya. Sangat disayangkan bahwa apa yang tidak diketahui guru adalah bahwa dia tidak lagi seperti sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Su Yi, tubuh reinkarnasi Yi Daoxuan, akan kembali ke pengadilan ilahi Qingwu lagi. Dalam perjalanan untuk pergi, Lu Qingmei berpikir cepat, setelah kembali ke Nanhuo Shenzhou, kirim seseorang untuk bertanya. Jika dia masih tidak aktif di pengadilan ilahi Qingwu sebagai Xiao Jian, itu akan lebih baik. Nanhuo Shenzhou, kota kuno musim semi dan musim gugur. Su Yi dan tetua Wei Zong berjalan keluar dari formasi teleportasi kuno. Setelah itu, mereka berdua tidak menunda dan langsung berangkat dengan kapal harta karun ke pengadilan ilahi Qingwu. Penatua, bagaimana Anda berencana untuk menjelaskan kematian leluhur Kuzen dan Yuan San kepada sekte itu? Di perjalanan, Su Yi bertanya sambil minum. Wei Zong tersenyum dan berkata, masalah ini sederhana, taruh saja panci di kepala Su Yi. Su Yi. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.